Oke, tadi makalahnya kelompok berapa? Dua. Kelompok dua berbicara tentang bela negara dan ketahanan negara. Ketahanan nasional atau ketahanan negara, ya. Jadi ada dua pertanyaan tadi. Bagaimana cara mempertahankan ketahanan nasional ini yang dimana ada ancaman dari luar dan ancaman dari dalam, ya. Sebenarnya kalau kita lihat, memang pertahanan keamanan ini kan kita bisa lihat dari dua, memang dari dua sudut, ada dari dalam, ada dari luar. Jadi kalau saya berpikir bahwa ancaman itu sebenarnya selalu datangnya dari luar. Sedangkan dari dalam itu sebenarnya namanya kelemahan. Apa kelemahan? Kalau bicara dari dalam itu bicara kelemahan dalam negara. Tapi ancaman itu berbicara dalam perspektif di luar dari negara kita. Bisa itu adalah nilai-nilai yang ada di yang ada di di luar negara, entah itu komunisme, kapitalisme, ateisme, westernizasi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ancaman bagi negara kita. Kita kan kita kan punya namanya Pancasila kan? Ya, Pancasila ini sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa dikatakan kekuatan? Karena Pancasila inilah yang merekatkan berbagai macam perbedaan, entah itu ras, agama, golongan, etnis, suku dan sebagainya, direkatkan dengan namanya Pancasila. Yang tidak ada di negara lain di dunia ini, hanya di Indonesia saja yang mempunyai ciri khas, di mana nilai keagamaan itu menjadi satu kesatuan dalam konstitusi kita. Ya. Ada di negara-negara seperti China itu masih menyisakan antara nation and religion, menyisakan antara kepentingan negara dan kepentingan agama. Sedangkan di Indonesia antara kepentingan negara dan kepentingan agama itu satu kesatuan. Nah, makanya inilah yang menjadi satu kekuatan bagi negara kita adalah Pancasila ini yang bisa merekatkan perbedaan dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita kembali lagi ke pertanyaan bahwa apa ancaman dari luar dan ancaman di dalam negara, kalau saya lebih tepatnya apa ancaman dari luar dan kelemahan dari negara. Kelemahannya banyak. Yang pertama kita lihat ini banyaknya kasus KKN di negara kita. Banyaknya tertangkap para koruptor dan sebagainya. Ini sebenarnya kelemahan bagi kita. Kembali lagi, mungkin ada sistem yang lemah dalam proses pengawasan kebijakan dari pemerintah atau pengambil kebijakan itu. Lemahnya pengawasan itu bisa menimbulkan terjadinya korupsi dan nepotisme. Begitu juga dengan pendidikan yang rendah. Ya, coba Anda jalan-jalan, mungkin kalau di daerah kota ini mungkin sudah cukup memadai, tapi Anda kan di daerah-daerah pelosok tanah air itu masih jauh dari kata layak, tidak memadai. Masih banyak orang-orang yang mungkin pendidikannya ada, tetapi ilmunya kurang. Banyak orang yang sekedar mencari formalitas dalam dunia pendidikan, tapi ilmunya kurang. Ini masalahnya buat kita. Oleh karena itu kita berharap bahwa kita mengenyam pendidikan ini bukan sekedar formalitas, datang duduk kemudian cari nilai kemudian cari ijazah. Ini kelemahan dalam dunia pendidikan kita. Kita tidak mencari ilmu untuk mengisi pikiran kita dengan baik. Negara-negara luar itu luar biasa, mereka dengan pendidikan itu bisa membangun negara di sini. Tapi kita masih menjadi PR besar dalam dunia pendidikan. Sekarang ya masih banyak permasalahan dalam sarana-prasarana, ketersediaan sumber daya guru dan dosen yang memadai, kemudian ketekunan para pelajar dalam menimba ilmu dan mencari ilmu pengetahuan, kedisiplinan kita dalam menimba ilmu itu masih banyak yang kekurangan kita.
ya, komitmen kita dalam meningkatkan pendidikan. Kemudian masalah lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian separatisme dan terorisme. Itu bisa menjadi kelemahan bagi kita yang merupakan sekaligus juga menjadi kekhawatiran bagi negara kita dalam hal pertahanan keamanan. Kalau dua-duanya ini kita lihat, kalau yang ini kelemahan weakness dan ancaman ini digabungkan, ini akan menjadi satu ancaman yang besar. Bisa jadi kiamat gitu. Karena kenapa kelemahan dalam negara itu ketemu dengan ancaman dari luar. Ambil contoh ya teman-teman. Dalam hal tingkat pendidikan yang kurang memadai, masuk kapitalisme kita ambil lagi, masuk tentang komunisme ambil lagi, masuk tentang apa itu globalisasi dan penjajahan semuanya kita ambil hanya karena pendidikan kita masih sehingga apa yang terjadi bisa jadi nilai-nilai Pancasila ini semakin terkikis karena kelemahan yang kita miliki, kemudian ancaman dari luar itu masuk sehingga kekuatan ini bukan menjadi kekuatan yang sejati. Maka yang perlu dilakukan adalah dalam hal meningkatkan pertahanan keamanan kita harus kita balik. Kekuatan ini harus kita pertahankan, kita tingkatkan, sekaligus juga kita membaca peluang yang ada. Kekuatan kita apa itu? Kita ini rakyatnya 200 kurang lebih 260 juta jiwa penduduk Indonesia, itu menjadi kekuatan bagi kita. Secara kuantitatif kita sudah mempunyai kekuatan nih. Kalau kita mau perang, ini bisa menjadi amunisi yang sangat luar biasa. Tetapi bukan hanya kuantitas, kualitas juga harus kita tingkatkan. Makanya kita lihat kalau pendidikan kita ini masih kurang, maka 260 juta ini harus disekolahkan dengan baik supaya kelemahan berbalik menjadi kekuatan bagi kita. Jadi bukan hanya kuantitas yang kita miliki, tetapi kualitas sumber daya manusia yang kurang lebih 260 juta ini. Yang kedua adalah falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila ini kalau kita pegang baik-baik teman-teman, di luar negeri atau di dalam negara kita jadikan sebagai dasar kita bernegara, ini tidak akan terjadi konflik. Tidak akan terjadi konflik. Saya yakin dan percaya. Karena di dalam Pancasila itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap manusia itu punya Tuhan masing-masing dan setiap agama punya cara untuk menghindari namanya konflik, menghindari namanya pembunuhan, menghindari namanya maksiat dan lain sebagainya. Makanya kalau kita belajar tentang Pancasila, sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, di dalam Islam itu tentang nilai ketakwaan, ya. Itu tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi. Ambil contoh teman-teman. Misalnya kita beda politik ini, beda pilihan politik A dan B. Ini beda pilihan politik, ya. Misalnya si A ini lebih ekstrim lagi kita berpikir, si A ini adalah agama Islam, si B adalah agama Kristen. Mungkin ada si C agama Buddha misalnya. Ini kita berpikir lebih ekstrim lagi. Dalam artian Bapak selalu dijadikan sebagai bahan untuk perpecahan yang tingginya. Dalam konteks politik kan, namanya politik sara. Politik sara. Politik sara itu adalah politik yang dimana cara mengkampanyekan sesuatu itu dalam politik dengan mengedepankan agama, perbedaan etnis, perbedaan golongan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi permasalahan, gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita berbeda pilihan nih, ini berbeda pilihan, maka kita sebagai orang yang beragama hanya mempunyai kewajiban atau hak itu sendiri adalah memilih pemimpin yang terbaik. Kalau kita rasa bahwa ini adalah yang terbaik, kemudian dia adalah ini pilihan yang terbaik, kemudian si C adalah pilihan yang terbaik, maka sesama anak bangsa tidak boleh saling bertengkar. Tidak boleh saling bertengkar. Karena kalau bertengkar, maka yang terjadi adalah apa? Perpecahan.
Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kalau katakanlah kita berbicara lakum dinukum waliya, kamu punya agama, saya juga punya agama. Kamu punya pilihan, saya juga punya pilihan. Kamu punya keyakinan, saya juga punya keyakinan. Jangan kita saling bertengkar satu sama lain. Berdebat pun itu dilarang, berdebat. Apalagi kita bertengkar, apalagi kita konflik. Maka agama sudah mengajarkan kita jauhi namanya konflik yang tidak bermanfaat itu. Kalau kita berketuhanan yang Maha Esa. Makanya kalaupun kita berbeda dalam hal suku, maka yang kita munculkan adalah rasa toleransi. Rasa toleransi itu tidak boleh kebablasan. Orang Islam masuk gereja tidak boleh. Orang Islam masuk di rumah ibadahnya, orang Kristen masuk di rumah. Orang Islam sholat, jangan ganggu orang Kristen. Orang Buddha silakan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi tidak boleh dicampur baurkan, namanya toleransi yang ke-12. Toleransi dalam artian silakan you punya agama jalankan, saya juga punya agama jalankan. Itu namanya. Sehingga tidak menimbulkan konflik. Paham sampai situ ya? Belum lagi tentang sumber daya alam kita ini. Luar biasa. Kita ini bisa melebihi Jepang, melebihi Singapura. Singapura itu kecil sekali pulaunya. Negara yang salah satunya negara yang terkecil di dunia. Tapi kenapa negara Singapura itu bisa menjadi negara yang besar, yang maju? Padahal wilayahnya kecil, sumber daya alamnya kecil. Kita Indonesia itu sumber daya alam luar biasa. Dari laut, tanah, di dalam tanah, di udara, luar biasa. Kita mempunyai sumber daya yang sangat berlimpah sekali. Oleh karena itu sumber daya alam kalau dikelola dengan sumber daya manusia yang 260 juta dengan tingkat pendidikan yang sangat bagus, maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju, super power. Makanya para pakar negara di negara-negara di dunia ini, para pakar memprediksi kalau Indonesia bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik, kemudian sumber daya manusianya bisa disejahterakan, bisa diberikan pendidikan yang layak, maka Indonesia akan jauh lebih maju daripada negara-negara negara-negara lain yang sudah ada di misalnya Amerika, China dan sebagainya. Saya yakin itu. Kita sudah mempunyai modal nih. Kemudian kita lihat ada peluang yang bisa kita baca, ada kerjasama luar negeri yang bisa kita baca. Kemudian ada bantuan, kemudian ada perdagangan luar negeri. Kalau sumber daya alam yang ada di negara kita ini dikelola oleh 260 juta orang penduduk di Indonesia, kemudian diekspor ke luar negeri, dijadikan sebagai peluang usaha, maka kita akan menjadi negara besar. Kenapa negara-negara seperti Cina dan sebagainya itu, seperti Korea, dia jadikan Indonesia itu sebagai pangsa pasar, karena penduduknya 260 juta ini kalau beli produknya Cina selesai, kaya orang Cina. Kalau orang Korea dagang di Indonesia dengan 260 juta ini, kaya orang Korea. Sekarang pertanyaannya, bagaimana putra putri Indonesia ini cinta dengan produk dalam negeri kita? Bagaimana kita mengekspor ke luar negeri? Sehingga bukan hanya yang dinikmati 260 juta itu, tetapi lebih dari itu bisa dinikmati oleh masyarakat luar negeri. Nah, kita ini masih bermasalah dalam hal impor. Harusnya lebih banyak ekspor kita. Kita menjual sumber daya yang ada di dalam negara kita buat dari bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian kita jual ke luar negeri, maka itu akan menjadi pendapatan devisa negara, pendapatan bagi rakyat Indonesia. Ini menjadi peluang bagi kita untuk menjadi negara besar. Tidak perlu kita katakanlah meningkatkan anggaran untuk militer, kemudian melatih untuk menjadi pasukan bela negara dan sebagainya. Ini saja masalah kesejahteraan. Kalau sudah kita urus dengan baik, maka rakyat dengan senang hati akan membela negara. Makanya konsep pertahanan semesta bukan hanya TNI yang mempertahankan negara kita, tetapi rakyat, LSM dan lain sebagainya itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mempertahankan negara. Bagaimana kalau 260 juta ini kebanyakan adalah orang kelaparan? Bagaimana mau pertahankan negara? Mereka sendiri di rumah tangganya sendiri saja sudah berantakan. Pendapatan mereka saja sudah berantakan. Apalagi mengurus namanya negara.
Makanya inilah yang kita harus jawab. Peluang untuk melihat ke luar negeri, bahwa luar negeri itu adalah teman mitra kita dalam usaha. Jadikan itu sebagai tempat untuk pangsa pasar, bukan hanya di dalam negara, tapi di luar negara kita jadikan sebagai pangsa pasar, supaya sejahtera masyarakat. Tetapi mengecilkan KKN dengan melakukan kontrol dan memberikan punishment, ancaman yang besar kepada para koruptor, supaya tidak berulang kedua kalinya atau menimbulkan efek jerah kepada mereka. Nah, bagaimana dengan ancaman ini? Ancaman dari luar ini. Ancaman dari luar ini penjajahan, globalisasi, kapitalisasi, komunisme, perang dunia, dan lain sebagainya. Itu bisa kita bendung jikalau kekuatan di dalam negara kita ini bisa terpenuhi dengan baik. Rakyat bisa sejahtera. Falsafah Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bernegara. Masing-masing silakan menjalankan agamanya masing-masing, tetapi dalam kehidupan kita bernegara, Pancasila harus menjadi dasar kita bernegara. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya alam, dimanfaatkan dengan baik, yang dimana 260 juta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka ancaman dari luar ini akan bisa kita tendang, kita keluarkan, mereka tidak boleh masuk ke negara kita. Karena kenapa? Kita sudah punya namanya Pancasila. Sudah punya Pancasila. Ibarat kita ini sudah punya filter. Nih, di globalisasi ini kan ada negatif, ada positif kan dapatnya. Ya, globalisasi ini masuknya harus informasi, teknologi, IT dan sebagainya, ya, internet, dunia maya. Maka filternya adalah Pancasila. Sebelum masuk ke negara, ke otak, ke pemikiran dari rakyat 260 juta ini, maka filternya adalah Pancasila. Difilter oleh Pancasila. Apakah ini bertentangan sesuai dengan Pancasila atau tidak? Apakah sesuai dengan agama, nilai agama yang kita anut atau tidak? Apakah sesuai dengan nilai kearifan lokal atau tidak? Maka itu menjadi filter. Tetapi kalau kita tidak punya filter, maka nilai-nilai ini yang ada di luar kita akan ambil. Maka yang terjadi adalah ancaman bagi kita. Paham? Jadi itu saja ya yang bisa saya berikan.